Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah dari Prodi Keperawatan Belitung tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem muskuloskeletal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah tulang tengkorak, tulang leher, tulang dada, tulang rusuk, tulang punggung, tulang panggul, tulang selangkang, tulang ekor, tulang pubis, tulang duduk, tulang selangkah, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi bagian-bagian yang telah saya sebutkan tadi. Pertama-tama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak di sini berfungsi sebagai pelindung otak serta organ-organ indera seperti mata serta telinga bagian dalam. Selanjutnya adalah tulang leher. Tulang leher di sini berfungsi sebagai penyokong kepala dan membentuk struktur leher. Selanjutnya tulang dada. Tulang dada sebagai pelindung organ dada dan leher. Setelah itu tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, dan bagian dalam lainnya di dalam dada. Selanjutnya tulang panggul. Tulang panggul ini berfungsi sebagai penanggung berat badan bagian atas ketika duduk atau berdiri. Selanjutnya adalah tulang kelangkang. Tulang kelangkang ini fungsinya sama seperti tulang panggul. Dan selanjutnya adalah tulang ekor. Tulang ekor berfungsi untuk menyangga tulang di sekitar panggul. Selanjutnya adalah tulang pubis. Tulang pubis ini berfungsi untuk membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian dalam. Dan selanjutnya adalah tulang duduk. Tulang duduk ini adalah tulang yang menopang berat badan. Selanjutnya adalah Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang selangkah. Tulang selangkah ini berfungsi untuk mencegah terjadinya dislokasi pada bahu. Selanjutnya adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini berfungsi sebagai tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Selanjutnya adalah tulang hasta. Tulang hasta di sini berfungsi sebagai pendukung aktivitas tangan. Selanjutnya adalah tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini berfungsi sebagai penyusun kerangka bagian bawah. Selanjutnya adalah tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan ini berfungsi untuk membantu pergerakan jari, dan tulang telapak tangan berfungsi untuk memberikan bentuk tangan. Dan adapun fungsi dari tulang jari yaitu membentuk struktur jemari. Selanjutnya adalah tulang lutut. Selanjutnya adalah tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut ini berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Selanjutnya adalah tulang betis. Tulang betis yang mempunyai fungsi untuk menopang berat tubuh dan memberikan kekuatan otot saat bergerak. Selanjutnya adalah tulang kering. Tulang kering ini berfungsi untuk menyambungkan bagian lutut dengan kaki, dan tulang pergelangan kaki berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri. Selanjutnya adalah tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki di sini berfungsi sebagai tumpuan keseimbangan ketika berdiri. Selanjutnya adalah tulang jari kaki. Tulang jari kaki ini untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem muskuloskeletal di bagian belakang. Bagian pertama adalah
parietal bone, occipital bone, spinal cord, scapula, sumsum tulang belakang, tulang rusuk melayang, tulang panggul, skarum, tulang ekor, tulang duduk, tulang kemaluan, dan colippus. Selanjutnya adalah spinal cord, tulang selangkah, scapula atau tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari, tulang femur, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis. Yang pertama adalah parietal bone. Parietal bone ini berfungsi untuk mengendalikan sensasi, yakni sentuhan, tekanan, dan nyeri. Selanjutnya adalah occipital bone. Occipital ini berfungsi untuk mengangguk dan menggelengkan kepala. Selanjutnya adalah spinal cord. Fungsi dari spinal ini adalah sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Selanjutnya adalah scapula. Scapula berfungsi sebagai penyokong dan penyeimbangan bahu. Selanjutnya adalah tulang rusuk melayang. Fungsi dari tulang rusuk melayang ini untuk melindungi organ dalam. Dan tulang panggul berfungsi untuk penyangga area perut. Dan skorum berfungsi untuk menyatukan tulang punggung. Dan tulang ekor berfungsi sebagai titik penghubung otot dasar dan panggul. Tulang duduk berfungsi untuk memberikan dukungan dan gerakan kaki bagian atas. Dan tulang kemaluan berfungsi untuk melindungi organ reproduksi. Ini adalah tulang selangka. Tulang ini berfungsi sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak dari dada. Ini adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini berfungsi sebagai tempat melekat 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Selanjutnya adalah tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot lengan, dan tulang hasta berfungsi untuk mendukung aktivitas tangan. Selanjutnya adalah tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan ini berfungsi sebagai penghubung pergelangan tangan dan tulang jari. Adapun tulang jari berfungsi sebagai pembentuk struktur jemari. Selanjutnya adalah tulang paha. Tulang paha di sini berfungsi sebagai penghubung pinggul dan lutut. Selanjutnya adalah tulang tempurung lutut, yaitu sebagai pelindung sendi lutut, dan tulang kering sebagai penyangga otot pada tungkai kaki. Selanjutnya adalah tulang betis, yaitu sebagai penopang bertubuh. Selanjutnya adalah pada bagian yang lainnya, yaitu pertama frontalis, orbicularis oculi, orbicularis oris, sternoleidomastoid, trapezius deltoid, pencetoralis major. Di sini bicep brachii, di sini external obliqui, di sini brachii radiolis, rectus abdominis, ellipsoas, vastus lateralis, vastus medialis, dan yang terakhir adalah tibialis inferior. Fungsi yang pertama adalah frontalis. Frontalis di sini berfungsi sebagai tempat proses berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Dan selanjutnya adalah orbicularis oculi, yaitu sebagai penutup kelopak mata dan menggerakkan alis. Dan selanjutnya adalah orbicularis oris, yaitu sebagai penutup bibir dan pipi. Fungsi dari sternoleidomastoid yaitu sebagai pemutar kepala. Dan selanjutnya adalah trapezius, yaitu sebagai untuk penahan serat
gerakan bahu dan lengan agar tidak jatuh. Fungsi dari deltoid. Deltoid ini berfungsi untuk membantu otot pectoralis mayor pada gerakan fleksi bahu. Selanjutnya adalah pectoralis major, yaitu berfungsi sebagai penanggung jawab untuk gerakan yang berhubungan dengan tulang dengan humerus. Selanjutnya adalah biceps brachii. Biceps brachii ini berfungsi untuk melakukan fleksi dan supinasi. Selanjutnya adalah external oblique. External oblique ini untuk menekan dan menopang viscera abdominal. Selanjutnya adalah brachioradialis, yaitu berfungsi untuk fleksi lengan, yaitu meneguk siku. Selanjutnya adalah rectus abdominis, yaitu berfungsi untuk menunjang pergerakan dan menjaga kestabilan tulang belakang. Selanjutnya adalah iliopsoas, yaitu berfungsi untuk penggerak utama fleksi pinggul. Selanjutnya adalah vastus lateralis, yaitu berfungsi sebagai extensor persendian lutut. Selanjutnya adalah vastus medialis, yaitu berfungsi sebagai extensor persendian lutut. Dan terakhir adalah tibialis exterior, berfungsi untuk dorsifleksi dan membalikkan kaki. Yaitu bagian-bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah occipitalis, triceps, gluteus maximus, semimembranosus, semimembranosus, biceps femoris, gastrocnemius, soleus, semimembranosus, gluteus maximus, larissimus dorsi, rhomboid, deltoid muscle trapezium. Fungsi yang pertama adalah occipitalis, yaitu berfungsi untuk membantu mengenali objek lewat indera penglihatan. Selanjutnya adalah triceps. Triceps ini berfungsi untuk meluruskan lengan di siku. Selanjutnya adalah gluteus maximus, yaitu sebagai pelurusan kaki di pinggul ketika kaki ditekuk. Dan selanjutnya adalah semitendinosus. Semitendinosus ini berfungsi untuk melentukkan lutut dan memanjangkan pinggul. Selanjutnya semimembranosus berfungsi untuk induktor kaki belakang. Setelah itu di bagian bawah ada gastrocnemius, yaitu sebagai mengangkat tumit, melompat, berjalan, dan berlari. Dan yang di bawah sekali yaitu ada soleus. Soleus ini berfungsi sebagai plantar flexor yang kuat pada sendi pergelangan kaki. Selanjutnya adalah deltoid muscle, yaitu berfungsi sebagai penggerak utama penculikan lengan. Selanjutnya rhomboid. Rhomboid ini berfungsi untuk melakukan pergerakan retraksi bahu. Selanjutnya olectus maximus, yaitu untuk meluruskan kaki di pinggul ketika kaki ditekuk. Dan yang terakhir adalah semimembranosus, yaitu sebagai induktor kaki belakang sebagai titik tetap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari sistem muskuloskeletal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.